Yo, apa kabar sobat? Kali ini bahas ya mancing. Biasa kita diskusi soal uang, ini kita bahas soal mancing. Tapi mancingnya di sini adalah tetap mancing uang. Dan teman-teman harus pahami ya, bagaimana kita memancing uang agar uang selalu datang dan selalu kita dapatkan ya. Nanti ada tahapan-tahapan yang teman-teman harus lakukan dan teman-teman saya yakin bisa menguasainya dan bisa mendapatkannya. Karena apa? Saya tahu teman-teman yang di sini adalah orang-orang hebat dan orang-orang terpilih. Kok bisa sih mancing dapat uang? Terus itu sebenarnya mancing apa? Yang sebenarnya adalah mancing uang. Bagaimana kita memancing uang dan bagaimana kita menyiapkan segala sesuatu untuk memancingnya dan kita bisa mendapatkan uangnya. Lalu kita bisa menikmatinya dari hasil pancingan kita. Ada kan filosofi orang yang bilang bahwa memancing itu adalah menguji kesabaran. Tapi di sini kita nggak menguji kesabaran. Di sini kita menerapkan apa yang menjadi ilmu dasar untuk mendapatkan uang dan menjadikan kita orang yang berkelimpahan. Serta tentu saja dalam kemakmuran yang selalu ada. Hal pertama yang perlu kita siapkan adalah umpannya. Untuk memancing uang, ya, yang namanya memancing itu pasti butuh umpan. Dan di sini yang kita pancing adalah uang, tentu saja. Umpannya apa? Ya, umpannya uang itu sendiri. Gimana caranya? Nah, caranya untuk kita mendapatkan uang ya, atau kita memancing uang adalah dengan umpan uang. Berapapun uangnya, teman-teman bisa siapkan dan teman-teman bisa taruh di dalam tempat yang itu memang untuk menyimpan uang. Setelah teman-teman menyiapkan umpannya, teman-teman doa atau lakukan komunikasi dengan uangnya ya, dengan umpannya. Bilang dia untuk menarik teman-temannya dan menjadikan teman-teman ini adalah orang yang selalu dalam kelimpahan. Semakin umpan itu menarik banyak uang-uang yang lainnya, maka teman-teman akan semakin dalam keberlimpahan dan mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Karena apa? Kita pengen mendapatkan sesuatu kalau udah punya uang itu gampang. Semuanya mudah dan semua itu bukan halangan lagi ya. Mungkin kita pengen memiliki mobil impian. Dengan adanya uang, kita akan mudah. Selama uang itu sudah terkumpul dan uang itu menjadi sebuah perantara yang membuat kita bisa mewujudkan mobil impian kita. Itu contohnya aja. Atau mungkin barang lain. Dan teman-teman, saya yakin bisa. Lalu kalau kita memancing nih, terus dapat banyak. Kalau kita nggak ada wadahnya, itu kita akan kesulitan untuk membawanya. Teman-teman di sini bisa menyiapkan wadahnya. Dan apa sih wadahnya untuk kita menampung uang? Ya sebenarnya wadahnya itu adalah pikiran bawah sadar kita. Dan tentu saja kita harus memiliki mental yang itu memang mental kaya. Kenapa? Karena dengan mental kaya kita akan menjadi orang yang tidak pernah kekurangan. Karena kita menganggap segala sesuatu itu mudah. Dan kita mendapatkan segala sesuatunya juga nggak pernah sulit. Kenapa? Kita udah menanamkan bahwa kita ini orang kaya dan kita ini udah siap wadahnya untuk menampung segala yang akan masuk. Terutama itu adalah uang, dan uang itu akan mudah kita dapatkan dan kita miliki. Tentu saja uangnya adalah uang yang halal, bukan uang yang ya sembarang kita yang penting dapat. Bukan seperti itu. Karena apa? Dengan uang-uang yang sembarangan, yang uang-uang kita menghalalkan segala cara, itu malah justru habisnya cepat dan itu akan membawa penyakit pada diri kita. Terutama apa? Sakit mental. Terus kita udah sakit mental dan kita akan menjadi orang yang udah gak bisa apa-apa lagi. Dalam artian kita akan menjadi orang yang sombong. Saya membagikan ilmu banyak banget ya di channel ini, mungkin di channel saya juga. Itu saya selalu mengajarkan kalau udah mendapatkan jangan pernah jadi orang yang sombong. Karena apa? Saat itu udah diminta, saat itu udah keluar dari wadahnya, ya sudah, alamat kita udah akan bangkrut dan kita akan mulai lagi dari nol lagi dengan gemblengan-gemblengan baru yang mungkin itu jauh lebih berat. Karena apa? Kita udah melupakan pola-pola sebelumnya dan kita tidak bisa melakukan hal yang tadinya kita lakukan dengan mudah. Karena apa? Kita harus mengulanginya. Kita mengulangi dari awal, terus kita harus merubah konsepnya. Banyak banget yang harus diperbaiki. Nah, itu bahaya banget. Karena apa? Kita memulai
dan kita memperbaiki, itu justru lebih susah yang namanya memperbaiki. Karena apa? Ya misalkan nih, kita udah kaya raya dan kita jadi orang yang sombong. Nah setelah kita sombong, kita jatuh, kita akan mengembalikan kepercayaan itu nggak mudah men. Itu sesuatu yang susah dan itu nggak mungkin kita dapatkan juga. Citra kita udah buruk di mata orang ya, jadi peluang-peluang juga bakal lari satu persatu. Nah itu bahaya, wadahnya udah tumpah, jadi ikan-ikannya balik lagi ke air dan mereka udah paham, wah gua harus siap strategi baru nih biar nggak dipancing sama orang itu. Gua nggak betah sama orang itu karena orang itu terlalu sombong. Nah bahaya banget kan. Lalu selanjutnya, saat kita udah menyiapkan umpan, menyiapkan wadahnya, kita tangkap sinyalnya. Nah sinyalnya ini apa? Biasanya saat kita memancing itu ada getaran tarikan dari ikan kan. Setelah ada tarikan, wah kita kepikiran, wah ini dapat ikan nih, umpanku udah dimakan nih, segera aku tarik. Di sini karena yang kita tangkap uang, sinyalnya itu adalah peluang. Bagaimana kita menangkap peluang yang datang, terus menangkap sinyal-sinyal lain ya, mungkin tawaran-tawaran atau kesempatan kita untuk menjadi jauh lebih maju lagi. Karena apa? Kita mendapatkan jalan baru yang bisa kita gunakan untuk merubah hidup kita yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi seorang yang mulia. Tentu saja kalau kita udah jadi orang yang mulia, kita akan semakin dihormati orang, kita akan semakin diakui orang. Tapi kalau sinyal itu kita nggak peka untuk menangkapnya, ya sinyal itu udah nggak balik lagi ya. Meskipun ada sinyal, itu cuman sinyal semu, cuman tarikan-tarikan kecil, dan itu saat kita tarik ternyata nggak ada ikannya. Yang ada justru barang lain. Nah barang lain ini apa? Adalah hasil dari pikiran negatif kita kalau kita nggak peka. Jadi misalkan nih ada tawaran, kita udah berpikirannya macam-macam nih, wah nipu nih, wah beginilah begitulah. Nah itu bahaya. Karena apa? Kita perlu pelajari dulu. Dan saya pesan ya bagi teman-teman, kalau misalkan ada peluang yang datang menawarkan sebuah kekayaan, kejayaan atau nilai uang yang itu besar, tapi teman-teman harus mengeluarkan uang terlebih dahulu, saya mohon jangan pernah tergiur. Itu adalah jebakan. Itu adalah jalan kita untuk menjadi makin terpuruk dalam kehidupan. Jadi kalau ada peluang-peluang yang itu kita harus mengeluarkan uang dulu, tolong dihindari. Jangan pernah kita kejar ya. Bagaimanapun iming-imingnya, bagaimanapun nanti kita dibuai dengan janji-janjinya, misalkan wah ini kalau kamu udah invest segini nanti hasilmu segini, itu bohong ya. Itu nggak ada. Jadi teman-teman nanti bakal kejebak di situ, dan mungkin orang yang menawari itu tidak peduli dengan kita dan mereka menyuruh kita untuk mencari uang tak bagaimana caranya, yang penting dirinya nanti dapat, setelah itu kabur. Kerjasama semacam itu jangan pernah diambil karena itu hanyalah jebakan semata yang justru akan membuat kita makin terpuruk. Jadi teman-teman tetap fokus dan tetap waspada ya. Jangan nanti kita memancing ikan dapatnya buaya, justru kita yang akan dimakan. Semoga terharu. Bye bye.